Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati wali gaib serta jajarannya para asatidah para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya, kita pada kesempatan malam hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya yakni salat maghrib secara berjamaah. Juga dilanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan salat kita, ta'lim, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam ay makrunan bi ta'lim, semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam, Habibana Karim wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, marilah kita terlebih dahulu membacakan surat Al-Fatihah, khusus buat guru kita Ustadz Idris yang tidak bisa hadir, berikan ilmunya kepada kita semuanya, dikarenakan beliau sakit ya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ketabahan, juga berikan kesembuhan, bisa memberikan ilmu lagi kepada kita semuanya. Juga kita doakan guru-guru kita, diantaranya Saiful Biron dalam keadaan sakit juga, dan guru-guru kita yang lain, juga saudara-saudara kita yang saat ini yang banyak sakit ya. Mudah-mudahan mereka diberikan juga kesabaran, ketabahan, sakitnya menjadi kifarat atas dosa-dosanya, dan mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita perlu juga berdoa untuk kita, mudah-mudahan kita juga dilindungi Allah, diberikan sehat walafiat, sehat jasmani dan juga rohani. Dan juga kita doakan lingkungan kita, mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah angkat segala wabah, penyakit, virus dan sebagainya. Mudah-mudahan daerah kita aman, amin
Ya Allah ya Rabbal Alamin ya ala kulli niyatin salih barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian kita masih seputar kitab Nashahihul Ibad ya. Kita lanjutkan kajian subuh. Sekarang menginjak kepada maqalah yang kelima ya. Al-maqalatul khamisatu, maqalah yang kelima dari bab yang ketiga. Maqalah yang kelima ini menceritakan tentang Islam, ketaatan dan juga kematian. Islam, ketaatan dan juga kematian. An Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan wa inna minas sugli yakfika ta'atu suglan wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Ini asar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semoga Allah selalu memuliakan zatnya Sayyidina Ali. Beliau mengatakan inna min na'imid dunya, sesungguhnya di antara kenikmatan-kenikmatan dunia, yakfika al-islamu nikmatan, cukuplah dengan kenikmatan Islam, atau cukuplah Islam menjadi kenikmatan buat kita. Jadi saking banyaknya kenikmatan-kenikmatan di dunia ini, cukuplah buat kita bahwa Islam itu menjadi nikmat. Kita bisa sholat, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah sebulan penuh melaksanakan shaum Ramadan, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bersedekah, beribadah haji, beribadah umrah, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak juga di antara manusia yang beragama Islam, tetapi tidak Allah berikan kenikmatan daripada Islam itu sendiri, yang hanya mengakui agamanya Islam tetapi jauh daripada ajaran Islam. Untuk sholat cuma sehari sekali ya, ada juga yang seminggu sekali, Jumat doang tuh. Ada juga yang setahun 2 kali, itu juga pulang lagi cuma ngambil sendal nekerin sendal. Yang ngomongnya Islam tetapi jauh daripada ajaran Islam itu sendiri. Na'udzubillah summa na'u. Makanya Islam itu merupakan hakikat daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak sedikit orang yang kaya raya tetapi tidak beragama Islam. Namun kita walaupun sederhana, tapi alhamdulillah agama kita Islam. Sedikit-sedikit kita ngamalin ajaran agama walaupun masih jauh daripada sempurna. Nah, ini jadi keislaman kita itu merupakan adalah hakikat daripada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Masya Allah, nikmat. Coba kita, kalau kita bayangkan kalau kita dilahirkan oleh ibu kita di Amerika, di Kansas itu ya.
atau di negara-negara yang mayoritas agamanya luar daripada Islam. Bayangin Pak, untungnya kita dilahirkan oleh ayah dan ibu kita yang ada di negara Indonesia. Itu merupakan satu nikmat yang telah Allah berikan untuk kita, Islam. Mudah-mudahan keislaman kita dapat kita bawa sampai di akhirat nanti. Ya, sampai di akhirat nanti kita masih memegang Islam. Jangan sampai mati, Pak. Ya, kalau kita ngedoainnya sampai mati, berarti sudah mati. Copot Islam kita. Kenapa? Karena final nih, tuh ya, cobaan yaitu daripada kematian. Tuh ya, banyak sekali orang yang lepas agamanya ketika dia menghadapi syakaratul maut, ketika menghadapi kematian. Masya Allah. Makanya dalam sebuah hadis dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan hafidhu ala islamikum bihali sihatikum wassalamatikum la tamutun wa antum alaihi. Hafidhu ala islamikum, jagalah, peliharalah keislamanmu. Ini ya, baginda Rasul dalam hadis ini menganjurkan kepada kita untuk menjaga keislaman kita ila akhiri hayatikum bihali sihatikum wassalamatikum, dalam tingkah sehat tuh, dalam tingkah selamat, aman, jaga Islam itu sebenar-benarnya. Nanti ketika kita la tamutu wa antum alaihi, ketika kita mati, ketika kita meninggal dunia, kita tetap dalam keadaan Islam. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan itu ya. Masya Allah, ternyata berat menjaga keislaman itu berat, karena banyak orang-orang yang menjual Islam itu demi apa? Demi sebungkus harimi, sekardus harimi, sekarung beras, dan juga sembako gitu ya. Masya Allah, ditukar Islamnya itu dengan hal-hal yang sepele. Makanya baginda Rasul pernah mengatakan kadzal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu bisa menjerumuskan seseorang itu kepada kekafiran. Nauzubillah. Makanya jaga keislaman kita ketika kita sehat, ketika kita selamat, dalam keadaan aman dan sebagainya. Niscaya nanti kita akan meninggal dalam keadaan Islam, membawa iman dan Islam. Fa inna 'azama ni'amillahi lil 'abdi ikhrajuhu lahu minal 'adam ilal wujud wa ikhrajuhu minaz zulumatil kufr ila nuril Islam. Ini penjelasan kata ini dijelaskan, fa inna 'azama ni'amillahi lil 'abdi, sesungguhnya agung-agungnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan lil 'abdi kepada hambanya, yaitu ikhrajuhu lahu minal adam ilal wujud, dikeluarkannya seorang hamba itu dari tidak ada menjadi ada. Itu nikmat asal. Ya. Makanya yang tersirat dari kata Ar-Rahman ay al-mun'im bi jalailin ni'am ay usuliha ay nikmatil wujud ba'da adam. Ar-Rahman itu ay al-mun'im bi jalailin ni'am, zat yang memberikan nikmat. Tuh ya, bijala ilin ni'am, dengan seagung-agungnya nikmat, sebesar-besarnya nikmat. Ay usul, yaitu nikmat asal, nikmat pokok. Ada nikmat pokok, nanti ada nikmat cabang. Nah, nanti nikmat cabang terdapat di dalam kata Ar-Rahim. Mana diantaranya nikmat asal, nikmat pokok itu ay wujud ba'da adam. Nikmat ada ba'da adam, setelah tidak ada. Jadi sebelumnya itu kita itu tidak ada menjadi
ada. Nah, adanya kita, hidupnya kita, adanya kita di dunia ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti nikmat cabangnya apa dari ada kita? Kita memiliki apa? Mata dua, telinga dua, tangan dan sebagainya. Itu nikmat cabang daripada ada. Harus ada dulu. Gitu ya. Karena ada itu merupakan nikmat asal. Nah, di sini nikmat wujud itu adalah nikmat asal dan ini nikmat a'zam. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat ada. Gitu. Wa ikhrajuhu minadz zulumatil kufri ila nuril Islam. Dan juga nikmat yang agung yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu Allah mengeluarkan hambanya minadz zulumatil kufr, dari gelapnya kekufuran, ila nuril Islam, kepada cahaya Islam. Insyaallah. Kita tahu dari dulu zaman jahiliyah, sebut zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, zamannya bodoh itu maksudnya bukan orangnya pada bodoh-bodoh ya Pak. Bahkan pada itu mau pesat-pesatnya gitu ya, ilmu pengetahuan. Cuma apa bodohnya dalam keadaan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa mereka yang pintar-pintar nyembahnya patung, patekong ya, bahasanya patekong, asnam, atau bahkan sampai saking bodohnya itu ya, saking bodohnya ada yang membuat Tuhannya itu dari kurma. Itu saking bodohnya. Ya. Dibikinnya itu Tuhan itu dari kurma, dibentuk sedemikian rupa, udah jadi Tuhan, dia sembah. Setelah dia sembah kemudian dimakan. Masa ada Tuhan bisa dimakan? Itu saking bodoh-bodohnya gitu, Masya Allah. Dalam hal ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nurul Islam, cahaya Islam itu merupakan nikmat yang agung yang Allah berikan kepada hambanya. Masya Allah. Maka pertahankan Islam kita, pertahankan sekuat-kuatnya. Iya, dalam tingkah sehat kita atau dalam tingkah aman kita, insyaallah. Selanjutnya sambungan dari kata Sayyidina Ali, wa inna minas syugli yakfika ta'atu syuglan. Wa inna minas syugli, kesibukan dunia, sesungguhnya di antara kesibukan dunia, yakfika ta'atu syuglan, cukuplah taat itu menjadi kesibukan kita. Di antara kesibukan-kesibukan dunia yang kita lakukan setiap hari, every day, every time gitu ya. Setiap hari kita lakukan kesibukan-kesibukan kita. Cukuplah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kesibukan kita. Berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan jalan yang berbeda-beda gitu ya. Banyak jalan menuju surga, banyak jalannya, baik dengan sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, semuanya gitu kita lakukan, baik dengan silaturahimnya, baik dengan pengajiannya dan sebagainya, hal-hal kebaikan. Bahkan kita membuang duri di jalan itu merupakan satu kebaikan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cukuplah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi apa? Kesibukan buat kita. Jadi sibuk yang cukup mencukupi kepada kita adalah perbuatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diniatin dari pertama lillahi ta'ala, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketaatan kita yang bentuknya bentuk ukhrawi gitu ya, bentuk akhirat yang nantinya akan menghasilkan pahala itu bisa hilang gitu ya, bisa hilang. Karena apa? Karena dari mulai tolakan pertamanya, yaitu niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga bentuknya perbuatan-perbuatan dunia, keduniawian, tetapi bisa berpahala akhirat.
Kenapa? Karena tolakan pertamanya adalah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dari mulai keluar rumah kita diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langkahkan kaki kanan berdoa, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika kita ke pasar itu ya, sibuk di pasar, kesibukan itu menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tolakan pertamanya tawakkaltu 'ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergi ke kantor, kita pergi ke pabrik, ke mana saja kita berusaha, itu akan bernilai ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, asal pijakan pertamanya adalah lillahi ta'ala. Bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Wa inna minal ibratan, di antara banyaknya atau sebagian daripada ibrah, daripada contoh-contoh atau pelajaran-pelajaran atau nasihat-nasihat, yang fikal mautu ibratan, cukuplah kematian menjadi ibrah buat kita, cukuplah kematian menjadi nasihat buat kita, cukuplah kematian menjadi pelajaran buat kita, cukuplah kematian menjadi contoh yang utama buat kita semuanya. Apalagi pada zaman-zaman sekarang, ya Allah, tiap hari banyak orang-orang yang meninggal dunia, Masya Allah. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran nasihat buat kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Al mautu babun wa kullun nasi yadkhuluha. Kematian itu adalah satu pintu di mana setiap manusia akan melewati pintu yang namanya kematian. Insyaallah. Makanya kematian jangan ditakuti, karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Tetapi yang harus kita takuti adalah kita belum banyak mempersiapkan bekal amal soleh. Masya Allah. Makanya dalam Al-Hasyr dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah wahai orang-orang yang beriman, mada adkhartum min amali salihah liyaumil qiyamah. Apa amal soleh yang engkau simpan, apa amal soleh yang engkau persiapkan untuk menghadapi akhirat, untuk menghadapi apa? Masa-masa nanti kita keluar daripada dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanyakan kepada diri kita, tanyain yang benar-benar kepada diri kita, amal soleh apa yang telah kita persiapkan, amal soleh apa yang telah kita simpan untuk menghadapi masa itu. Jangan sampai kita meninggal dunia, kita akan menghadapi kerugian yang sangat besar. Kenapa? Karena waktu masa hidup kita tidak dipakai, digunakan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Makanya banyaknya kematian menjadi nasihat buat kita, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipersiapkan amal soleh kita sebanyak-banyaknya. Istiqomahkan kita dalam beribadah, istiqomahkan dalam sholat berjamaah. Kalau masih bisa sholat berjamaah, sholat berjamaah. Ketika kita masih bisa talabul ilmi. Kalau kita masih bisa bersilaturahmi, bisa silaturahmi gitu. Makanya kesempatan-kesempatan ini jangan kita sia-siakan, gunakan sebaik-baiknya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Fa innal maut akbaru al-mawa'idin nas. Kenapa? Karena sungguhnya yang paling agung nasihat buat manusia itu adalah kematian. Makanya Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, janganlah engkau lupa terhadap kematian. La tansal maut.
Ini termasuk juga hadis qudsi. La tansal mauta, janganlah sekali-kali engkau melupakan kematian. Fa innal mauta la yansaka, karena kematian tidak pernah melupakan kamu. Masyaallah. Itu ya, makanya sekali lagi mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu sadisah. Selanjutnya maqalah yang keenam. Makalah yang keenam ini akan menceritakan tentang tipu dayanya kenikmatan, sanjungan dan aib yang tersimpan secara rapi. Ini tiga hal ini yang menjadi apa? Diri kita dapat tertipu daya. Di antaranya nikmat, di antaranya apa? Sanjungan, pujian, dan juga apa? Aib kita, dosa kita, kesalahan kita, kealpaan kita yang disimpan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini termasuk asar. Kam min mustadraj bin ni'mati alaihi wa kam min mattunin bis sana wa kam min magrur bis satr alaihi, insyaallah. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan di dalam asarnya, kam min mustadraj bin ni'mah, kam tak terhitung alias banyak, kam itu ya, kam itu banyak sekali, mim mustadraj, orang-orang yang hanyut terbuai, awas ya, yang hanyut terbuai, ay makhudun qalilan qalilan, diambil sedikit-sedikit tuh, bin ni'mati, disebabkan dengan kenikmatan. Jadi banyak orang-orang yang menjadi lupa diri. Banyak orang-orang yang melupakan dirinya karena apa? Mendapatkan kenikmatan yang melimpah, kaya raya, jabatan yang tinggi dan sebagainya, sampai dia melupakan apa dirinya. Siapakah dia atau siapakah kita? Asalnya dari mana? Sedang di mana dan akan kembali kemana? Itu ya, bisa kenikmatan itu menjadi apa? Menjadi penghalang, batu sandungan yang dapat apa? Melupakan kita atas tujuan sejati daripada kehidupan kita. Banyak orang yang lupa ketika Allah kasih kenikmatan yang melimpah, dia lupa diri. Ketika dulu saat-saatnya jadi orang yang tidak punya, Masya Allah, banyak temannya itu. Ketika sudah dikasih kekayaan, lupa sama temannya. Bertemu teman juga di jalan, pura-pura kagak lihat. Ya Allah, Masya Allah. Jangankan kepada orang lain, kepada keluarganya sendiri, bahkan kepada orang tuanya sendiri, Masya Allah, dia lupa segala-galanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Jangan sampai banyaknya harta benda, kekayaan yang melimpah menjadikan hal yang membuat kita lupa, sehingga kita ingat itu ketika kita sudah apa? Sudah menghadapi kematian atau sudah mati, baru kita ingat. Masya Allah. Dan selanjutnya, wa kami mabtunin bisanain, tak terhitung jumlahnya gitu, saking banyaknya orang-orang yang terkena fitnah, awas ya, terkena fitnah dengan apa? Dengan sebab sanjungan orang. Masya Allah. Maksudnya tak jarang atau banyak sekali karena banyaknya mendapat sanjungan, pujian orang,
pengalaman-pengalaman orang, lalu orang itu masuk ke dalam apa? Ke dalam jaringan fitnah dan bencana. Insyaallah orang jadi lupa diri ketika apa? Ketika dia disanjung orang. Nauzubillah. Makanya ketika kita disanjung orang, dipuji orang, maka kita harus kembalikan kepada sang pemilik daripada pujian. Itu ya, yang memiliki sana siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dipuji, alhamdulillah, kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah, baik puji qadim lil qadim, qadim lil hadis, hadis lil qadim, hadis lil hadis, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita. Gitu ya, semuanya dihususkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dihabiskan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pun sedikit menempel atau bersayang di dalam hati kita. Kenapa? Karena bisa membuat seseorang jadi lupa atau terkena fitnah. Karena apa? Karena pujian. Banyak orang yang terjatuh sejatuh-jatuhnya. Karena apa? Karena banyak dipuji orang, disanjung orang. Masya Allah, berat Pak. Makanya hati-hati dengan pujian, apalagi sudah nempel di dalam hati. Nantinya akan timbul penyakit hati apa? Hubbul mahmadah. Itu penyakit Pak. Kita kadang takut dengan penyakit corona, tetapi tidak takut dengan penyakit hati. Di antaranya apa yang menggerogoti hati kita? Di antaranya hubbul mahmadah. Iya, jadi senang dipuji. Itu ya, ketika ada orang yang tidak pakai haji di depannya gitu, udah kagak mau lagi gabung ngobrol gitu. Kenapa sih nggak gabung lagi ngopi-ngopi? Ya, nggak panggil haji. Gitu ya. Banyak orang gitu, Masya Allah. Atau pangkat dan jabatannya gitu, kok kenapa nggak dipanggil Pak Menteri, Pak Bupati? Gitu ya, Masya Allah. Karena udah nempel di dalam hati gitu. Masya Allah. Awas nih, hati-hati. Jadi banyak, tidak sedikit ya. Kalau kami itu tidak sedikit. Jadi orang yang terkena fitnah itu dikarenakan sanjungan orang. Makanya hati-hati dengan sanjungan. Masya Allah. Wa kamin magrurin bisatr, dan terhitung jumlahnya. Siapa? Orang yang tertipu, Masya Allah, bisatri, dengan apa? Terselubungnya keburukan-keburukannya. Masya Allah. Kalau umat dulu ketika berbuat dosa, pada waktu itu juga Allah kasih adabnya. Tetapi umat akhir zaman, umatnya baginda Rasulullah SAW, Allah tangguhkan bijahi Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memandang mulianya baginda Rasulullah SAW. Kalau umat dulu, gitu ya, di antaranya contohnya umatnya Nabi Musa gitu, yaitu harusnya beribadah pada hari Sabtu, gitu ya, tetapi mereka tidak beribadah gitu, malah nyari ikan gitu. Pada waktu itu Allah salin menjadi qiradatan khasyiin, menjadi monyet. Masya Allah. Jadi umat-umat dulu itu seperti itu, ketika berbuat dosa, berbuat kesalahan, pada waktu itu juga Allah limpahkan siksanya, limpahkan azabnya. Tetapi umat baginda Rasul Allah tangguhkan nanti di akhirat. Cuman jangan sampai kita tertipu. Karena kita disimpan rapat-rapat kesalahan kita, dosa kita, sampai kita tertipu daya, merasa diri paling soleh, paling baik, paling segala-galanya. Padahal kalau Allah bukain Pak, kalau Allah perlihatkan kesalahan kita, aib kita, tidak mungkin ada orang yang mau
duduk bareng sama kita, masya Allah. Gitu ya. Jadi bisa ini di sini banyak sekali orang yang tertipu daya. Mutmainnun qalbuhu fid dunya wa ghafil 'anil akhirah, membuat dirinya tenang hidup di dunia, tidak sampai dia mengumpulkan amal-amal kebaikan, wa ghafil 'anil akhirah, sampai dia lupa kepada akhirat, tertipu. Perasaan saya gak pernah sholat, gak pernah puasa, maksiat tiap hari, tapi dunia banyak. Gitu ya. Itu mustadraj, istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Allah simpan gitu ya kesalahannya, Allah tutupi kesalahannya. Cuman ini menjadi apa? Magrur, menjadi penipu atau tipuan buat dia, Masya Allah. Sampai dia lupa, terlalu enak di dunia dan lupa kepada akhirat. Akhir hayatnya dia akan rugi di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka jaga gitu. Makanya harus introspeksi diri, banyakkan muhasabah diri. Asibu anfusakum qabla an tuhasab. Makanya di antara yang tersirat daripada potongan ayat wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan hasibu anfusakum, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya itu dengan hasibu, dengan menghisab diri kita, amal apa yang telah kita persiapkan. Sering ngaca diri kita, itu ya, sering ngaca diri, ya Allah kita itu masih kurang amal soleh itu. Kalau sedekah masih nimbang-nimbang, itu ya, ya Allah masih nimbang-nimbang, yang merah apa yang biru kan gitu, yang biru apa yang hijau kan gitu, yang hijau agak yang apa, yang coklat atau yang abu-abu kan gitu, sering nimbang-nimbang gitu. Ketika kita berbuat amal soleh, apa sholat di rumah, apa sholat di masjid, apakah ngikut wiridan dulu apa langsung pulang kan gitu. Gitu ya, apakah ngikut pengajian dulu apakah langsung pulang gitu. Selalu nimbang-nimbang amal kita. Kita lebih banyak ngelihat keburukan orang, kesalahan orang, tanpa memperhatikan keburukan, kesalahan yang telah kita lakukan. Masya Allah, itu ya, makanya banyakin muhasabah diri. Makanya selanjutnya hadisnya itu wanduru mada adkhartum tuh min a'malis salihah liyaumi ma'adikum wa irdikum ila rabbikum. Masya Allah, itu dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan. Jadi yang tersirat itu langsung dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ayat wal tandur ma qaddamat liqat, itu maksudnya muhasabah diri. Perlihat, wanduru itu lihat, mada ada khartum. Itu ya, amal soleh apa yang telah kita simpan, amal soleh apa yang telah kita tabung buat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, buat hari nanti, hari akhirat nanti. Masya Allah. Makanya sekali lagi, yuk kita muhasabah diri. Jangan banyak mikirin orang, jangan banyak ngelihat keburukan orang, lihat keburukan kita, kesalahan kita, kembali kepada diri kita. Masya Allah. Makanya kalau kata orang tua kita, banyakin ngaca. Itu ya, banyakin ngaca. Maksudnya apa? Ngaca diri, ngaca diri kita. Masya Allah. Kita sering nunjuk-nunjuk orang, ya, padahal yang kalau yang jari yang dipakai nunjuk orang itu cuma satu, tetapi yang nunjuk kita banyak, 4. Ketika kita nunjuk kesalahan orang, ternyata yang paling banyak jari nunjuknya itu ke kita. Masya Allah. Berarti apa? Jangan dulu nunjuk orang, tunjuk dulu diri kita sendiri. Masya Allah. Sampai ada peribahasa mengatakan apa, semut
Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut kecil di atas gunung kelihatan, keburukan orang sekecil apa tahu kita. Tetapi keburukan kita, kesalahan kita, dosa kita walaupun besar tidak kelihatan atau pura-pura tidak tahu, tidak ngelihat, Masya Allah. Nah ini ya, mudah-mudahan kita bisa muhasabah diri kita, Masya Allah. Selanjutnya wal maqalatus sabi'ah, maqalah yang ketujuh. An Daud Nabi alaihi salam, ini dari Nabi Daud alaihi salam. Qala, beliau pernah berkata, uhiya biz Zabur, telah diwahyukan di dalam kitab Zabur, wa huwa kitabu unzil alaih. Kitab Zabur itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Beliau mengatakan hakun 'alal aqili alla yastaghila illa bisalasin. Hakun, hak 'alal aqil, bagi orang-orang yang memiliki akal yang sempurna. Ai wajibun alaih, wajib atasnya, alla yastaghila illa bisalasin, adalah jangan terlalu disibukkan dirinya illa bisalasin, kecuali terhadap 3 perkara. Ya, kecuali terhadap 3 perkara. Mana yang pertama tazawudil lil ma'ad, yang pertama mengumpulkan bekal, menyambung lagi, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya 5 adi untuk hari akhir, untuk akhirat nanti, li akhiratihi bi adail a'malis salihah. Dengan apa caranya? Yaitu dengan menjalankan amal-amal saleh, dengan melakukan amal-amal kebaikan. Yang manapun boleh saja, asal amalnya amal baik. Itu bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dengan sebaik-baiknya bekal, yaitu takwa. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa mu'natin lil ma'ashi, ya, berusaha bekerja. Nah ini, berusaha bekerja untuk biaya kehidupannya ketika di dunia ini ya. Makanya bagi orang-orang yang kerja ini ada nih gitu ya, maka ini dianjurkan kita bekerja. Maka dalam agama Islam itu apa? Harus sibuk. Jadi orang sibuk, asal jangan lupa diri. Bekalnya awas, bekalnya benar-benar harus benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cari bekal sebanyak-banyaknya gitu ya, untuk kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya bekal, kalau kita tidak punya bekal, bagaimana gitu cara kita untuk menghadapi hidup ini, Pak? Betul, insyaallah. Tapi kehidupan itu jangan cuma nyari apa? Nyari kerja gitu. Atau hidupnya untuk kerja sampai lupa akhirat. Makanya harus ada keseimbangan. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Beramallah kamu, bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan meninggal besok. Supaya apa ini? Supaya terjadi keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kita tidak hanya ingat kepada akhirat sampai lupa di dunia, padahal kita masih di dunia. Pada dunia mazra'atul akhirat, dunia itu tempat menanamnya untuk akhirat nanti, akhirat panennya. Dengan apa? Yaitu dengan amal soleh. Qiyamun bi amri kifayatihi wa sanhi wa fi ibadatu. Jadi sesuai dengan kecukupan, jangan berlebihan.
Ini sebenarnya jangan terlalu berlebihan. Jadi sedang-sedang saja. Tuh. Kenapa? Karena kalau terlalu berlebihan berat, Pak. Tanggung jawabnya berat. Wasaunu tuh. Jadi bisa menjaganya. Kita bisa menjaganya. Wa fi ibaratin, dan dalam ibarat wa marmatil masyibtahu mim warra wa tasdil mim ay islahu. Jadi kita bisa menjaga kemaslahatannya. Kita bisa menjaga kemaslahatannya antara dunia dan akhirat, jangan sampai berat sebelah. Yang terakhir, wa talabul ladatin bil halal, dan mencari kenikmatan dengan cara yang halal. Ya, carilah kenikmatan itu dengan cara yang halal. Fa inna kasbal halal wajibun tuh. Karena kasab yang halal itu adalah wajib tuh. Insyaallah ini mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya, keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, berkah anak-anak dan keturunan kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan kita hadapi, permasalahan-permasalahan datang silih berganti. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dinan bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.